Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Satu, dua, kita baru 6 orang, tak masalah. Inilah langsung kita mulai ya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan coba membahas problem-problem yang berkaitan dengan classical mechanics yang secara umum teorinya sebenarnya sudah dipelajari separuh semester di awal kemarin ya. Tapi salah, kita coba lihat lagi soal-soalnya seperti apa. Sekarang saya share screen kan. Nah, jadi teknisnya seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan ketika saya menjelaskan, silakan langsung bertanya, tidak apa-apa ya. Misalnya ada yang tak tahu dari mana, misalnya silakan langsung boleh ditanya aja, tidak usah ditunggu sampai selesai ya. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi soal berikutnya ini merupakan, kalau kita baca, sebuah tongkat dengan panjang L tegak secara vertikal di atas permukaan tanah. Saat kehilangan keseimbangan, tiang tersebut mulai jatuh sehingga ujung batang bagian atas membuat sudut theta terhadap vertikal. Tentukanlah percepatan radial bagian atas tiang, percepatan sentripetal AR, dan percepatan tangensial. Nah, ini kenapa alfa R? Alfa R itu biasanya percepatan sentripetal itu kemarin sudah kita review juga, itu identik dengan percepatan radial ya, yang arahnya ke pusat lintasan lingkaran gerak tersebut ya. Sekarang kita gambarkan. Jadi memang selalu saya ingatkan di sini teman-teman semuanya, step untuk menjawab soal-soal mekanik itu memang yang pertama kita harus paham kondisi soal tersebut. Kondisi soal tersebut paham kita seperti apa, maksud soal itu kita harus paham. Kemudian yang kedua, kita gambarkan atau ilustrasi. Nah, kemudian baru statement fisik. Nah, nyatakan persamaan umum fisika yang berlaku di sana. Baru kita kerjakan ke bawah. Jadi secara umum ini langkah-langkah yang harus kita gunakan ketika kita menyelesaikan persamaan problem-problem pada classical mechanics ya. Kenapa kita tidak bisa langsung? Karena yang pertama, soal-soal classical mechanics ini biasanya agak sedikit lebih rumit daripada soal-soal fisika dasar yang bisa saja melibatkan banyak vektor di sana ya. Sehingga kita harus menggambarkan sehingga kita dapat memproyeksikan arah-arah vektor tersebut ke sumbu atau tata koordinat yang kita gunakannya. Baik, kita coba kerjakan soal nomor 3 ini. Jadi sebuah tongkat, kalau saya gambarkan misalnya sebuah tongkat, anggaplah tongkat seperti ini ya. Sebentar, saya cari penggaris saya. Anggaplah sebuah tongkat. Nah, anggap ini sebuah tongkat sekarang. Ini kita anggap sekarang lurus vertikal ke atas ya, ke sumbu Y misalnya. Nah, jadi ini tongkat ini katanya panjangnya adalah L. Jadi panjang tongkat ini adalah L panjangnya. Nah, lalu dia tegak di atas permukaan tanah.
Nah, misalnya permukaan tanahnya ini, permukaan tanah. Lalu saat kehilangan keseimbangan, nah ini perlu kita ketahui di sini. Saat kehilangan keseimbangan berarti tadinya batang ini berada dalam keadaan setimbang. Kalau dia berada dalam keadaan setimbang pada keadaan vertikal ke atas itu, otomatis dia diam pada saat itu. Karena dia setimbang pada saat keadaan vertikal, berarti dia diam. Saat sebelumnya, beberapa saat sebelumnya. Ya. Lalu dia kehilangan keseimbangan dan mulai jatuh sehingga ujung batang bagian atas membuat sudut theta. Nah, mulai jatuh ini terserah kawan-kawan mau menggambarkan kemana jatuhnya. Boleh. Yang jelas jatuhnya ini kalau kita anggap gambar ini 2 dimensi, jatuhnya kan kalau tidak ke kanan, ya ke kiri. Iya kan? Artinya kalau tidak ke kiri seperti ini, ya ke kanan. Sekarang saya anggaplah jatuhnya ke kiri misalnya ya. Nah, otomatis ini kan seperti ini dia nanti. Lintasannya itu kira-kira seperti ini. Dan nah, ini posisi dia sekarang. Ini posisi dia sekarang misalnya. Contoh ya, ini posisi dia saya ambil pada keadaan ini. Di mana pada keadaan ini ujung batang bagian atas, ujung di sini membuat sudut theta terhadap vertikal. Vertikalnya adalah sumbu Y dan sudut theta sekarang adalah di sini. Nah, seperti itu. Tentukanlah percepatan radial bagian atas tiang alfa R dan percepatan tangensial. Nah, sehingga bagian atas itu kan di sini ya, bagian atas batang itu kan bagian yang paling atas dari batang ini. Sehingga kita boleh saja saya buat vektornya seperti ini. Nah, ini adalah alfa R dan ini ke sini adalah alfa T, sebagaimana yang sudah kita review pada minggu lalu. Alfa R itu atau sentripetal itu menuju ke pusat ya, sedangkan tangensial itu adalah yang menyinggung. Nah, menyinggung garis singgung lintasan ini. Perlu kita ketahui bersama, pusat rotasi sekarang di mana? Pusat rotasi berada pada bagian bawah daripada batang ini, ujung bawahnya pusat rotasinya. Sebab ini, nah kira-kira kan lintasannya kan seperti ini, kira-kira sampai ke atas lagi. Kalaulah bisa misalnya kita putar, tapi kan tidak bisa seperti ini karena dia sudah keburu jatuh ke tanah seperti ini ya. Nah, sekarang itu seperti itu kasus kita. Lalu kan kita tadi ditanya percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita gambarkan situasi ini, sekarang situasinya, ini ke situasi mula-mula, saya buat 0, ini saya buat X. Jadi pada posisi 0 adalah posisi mula-mula dan posisi X ini adalah posisi pada saat tertentu. Posisi pada saat tertentu di mana membuat sudut theta batang ini terhadap keadaan vertikalnya. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita gambarkan kondisinya, baru kita nah tadi ada lupa ya, paham kondisi soal, gambarkan ilustrasi. Setelah gambarkan ilustrasi ini ada satu lagi nih DBB, diagram benda bebas ya, baru statement physics. Maaf ya, tadi lupa. Jadi kita gambarkan diagram benda bebasnya, apa-apa saja gaya-gaya yang bekerja di sana. Nah, pada DBB kondisi ini dapat kita gambarkan bahwa yang pertama ya, saya yakin semua teman-teman tahu, yaitu gaya berat yang berada pada pusat masanya. Pusat massa kalau batang kan berada di tengah-tengah batang, di setengah L ini ya, sehingga ini adalah gaya beratnya, atau boleh saya buat ini mg misalnya, seperti ini. Lalu apalagi yang bisa saya tuliskan di sini? Nah, saya di sini dapat menuliskan bahwa statement physics
Konsep apa yang berlaku di sini? Otomatis adalah konsep mekanika Newton, hukum Newton yang kedua saat posisi X di sini. Kenapa? Karena pada saat posisi X ini dia sedang bergerak. Kalau pada posisi keadaan setimbang berarti dia Newton pertama. Tetapi sekarang kan dia membentuk sudut. Kalau dalam keadaan membentuk sudut berarti dia itu sedang bergerak. Otomatis kita pakai hukum Newton 2. Second Newton law ya. Nah, di mana sigma F sama dengan M dikali atau karena kasus kita ini adalah rotasi, otomatis kemarin kita sudah lihat F ini identik dengan torsi. Sigma torsi sama dengan M kemarin adalah I pada rotasi. A adalah percepatan sudut pada rotasi. Alfa, di mana ini hubungannya A sama dengan R dikali alfa. Sekarang saya buat R besar ya. Sebab tadi R besar jawabannya. Yang disuruh cari itu tiangnya itu alfa R dan alfa T. Sehingga saya buat R besar. Nah, sehingga saya bisa tulis di sini. Sekarang saya ingin mencari torsi terlebih dahulu. Kalau pusat rotasi di sini, maka otomatis kan gayanya adalah G. Saya buat di sini, saya ingin memecahkan sigma tau sama dengan I alfa ini. Saya pindahkan sebelah sini lagi ya, sigma tau sama dengan I alfa. Apa-apa saja komponen gaya yang menghasilkan torsi daripada kasus ini? Ya, cuma satu, yaitu gaya berat. Yang membuat dia jatuh ini sekarang yang membuat dia bergerak ini kan cuma satu, yaitu adalah gaya berat. Sehingga torsinya sama dengan gaya beratnya dikali dengan panjang lengan gayanya itu. Panjang lengan gayanya kan adalah jarak dari sini ke pusat rotasi. Nah, misalkan X misalnya. Panjang lengan gayanya adalah X, sehingga sigma torsi ini dapat saya tuliskan MGX sama dengan I dikali alfa. Sekarang kita tinjau. Coba perhatikan X di sini. Sudut theta di sini kan sama dengan theta di sini. Berseberangan ya. Sehingga panjang sisi X ini sekarang kira-kira seperti apa? Nah, ini kan pakai aturan kalau dia berada di depan sudut adalah aturan sinus. Di mana sin theta, saya buat sebelah sini, sin theta sama dengan sisi di depan sudut X dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya kan sekarang adalah setengah dari panjang batang ini, yaitu L per 2. Nah, atau X, kita kan mau mencari X ya, maka X sama dengan L per 2 dikali sin theta. Nah, kita peroleh X di sini, sehingga dapat kita masukkan ke dalam persamaan kita MGL per 2 sin theta sama dengan I alfa. Kita ketahui bersama bahwa I alfa, I itu adalah momen inersia. Kalau untuk batang momen inersia itu nanti bisa dicek ya, tak salah saya 1/3 ml kuadrat ya, 1/3 ml kuadrat untuk batang ya. 1/3 ml kuadrat. Nanti dicek lagi. 1/3 ini saya buat sama dengan ini saya buat sini ya. Sama dengan 1/3 ml kuadrat dikali alfa. Nah, seperti itu. Sehingga dapat kita eliminasi di sini masanya, dapat kita eliminasi dengan massa sebelah kanan. Lalu L sebelah kiri ada, sebelah kanan ada kuadrat, kita coret. Apalagi? Udah itu saja, berarti yang tertinggal di sini alfa, saya ambil alfanya langsung. Alfa sama dengan berapa ini alfanya, berarti 3-nya ke kiri ya, 3/2
G, L-nya ke kiri berarti ke bawah, G-nya di atas, G per L sin theta. Nah, itulah alfa. Sekarang sekali lagi ini merupakan percepatan sudut. Nah, nanti kita lihat apa maksud percepatan sudut. Sekali lagi, percepatan sudut di sini merupakan percepatan gerak translasinya, bukan percepatan radial atau sentripetal, dan bukan pula percepatan tangensial. Lalu di mana alfa itu di mana letaknya kalau pada gambar kita? Nah, perhatikan. Alfa itu letaknya pada gambar kita itu ya pertambahan sudut. Alfa ini kan efek daripada alfa ini kan pertambahan sudut. Otomatis arah dari pada alfa itu adalah yang searah dengan lintasannya, Jadi alfa di sini ya sama juga dengan alfa penambahan sudut di sini. Nah, bisa dipahami ya, karena sudut theta di sini sama juga dengan sudut theta yang berada dia di atas. Sama ya, semakin besar pun sudutnya segitu juga. Artinya semakin panjang pun tongkat ini sekarang pada ujungnya itu sudutnya sama, theta juga. Oke, sekarang kita peroleh alfa, percepatan rotasi daripada benda. Otomatis kalau kita sudah memperoleh percepatan rotasi ini, kita agak sedikit mudah. Kenapa? Kita tahu bahwa percepatan rotasi ini kan sama dengan turunan kedua d kuadrat theta per dt kuadrat. Turunan kedua daripada posisi, atau sama dengan turunan pertama dari kecepatan d omega per d per dt. Itu adalah alfa. D omega per dt ini dapat kita tulis juga. Ini sudah biasa kalau teman-teman sering mengerjakan soal-soal di fisika dasar. Saya buat d omega per d theta per dt. Nah, ini saya buat. Ini sama esensinya. Yang ini dengan yang ini sama ya. Saya kalikan dia dengan d theta per d theta. D theta ini kan kalau saya coret kan sama juga d omega per dt juga hasil. Tetapi untuk apa? Nah, nanti kita lihat. Ini untuk memudahkan kita untuk memperoleh fungsi daripada omega, kecepatan. Sekarang kita lihat, kita lanjutkan. Otomatis di sini dapat saya tulis sekarang. Berarti dapat saya tulis sekarang ini. Nah, perhatikan d theta per dt. D theta per dt itu sendiri adalah apa? Masih ingat enggak? D theta per dt itu kan omega ya. Omega kecepatan sudut kan turunan dari d theta per dt. Otomatis alfa ini akhirnya dapat saya tulis menjadi omega dikali d omega per d theta. Nah, semoga tak ada masalah ya untuk memperoleh ini. Kita jadikan d theta per dt ini sebagai omega. Karena apa? Karena omega kan memang d theta per dt. Turunan pertama dari posisi pada gerak rotasi. Sekarang kita sudah punya dua persamaan, otomatis ini kita substitusikan ke sini, sehingga dapat saya tulis persamaan saya omega d omega per d theta sama dengan 3/2 G per L sin theta. Nah, seperti itu. Sekarang saya tulis lagi di belakang. Omega d omega per d theta sama dengan 3/2 G per L sin theta tadi ya. 3/2 G per L sin theta. Oke. Jadi sekarang kita coba selesaikan persamaan ini. Itu sudah sedikit mudah karena kita sudah ada omega d omega dengan d theta. D theta kan di sebelah kanan ada theta. Otomatis ini omega d omega sama dengan 3/2 G per L sin theta d theta. Nah, boleh ya saya bawa ke kanan.
Sehingga apabila untuk menghilangkan D omega dan D theta ini kita integralkan. Nah, kita integralkan, otomatis ini apa hasil integralnya? Integral omega, integral X itu kan setengah X kuadrat. Berarti integral omega adalah setengah omega kuadrat integralnya terhadap D omega. Kenapa? Karena kita turunkan ini jumpa lagi omega. Sama dengan ini konstanta, boleh saya keluarkan 3/2 G per L. Integral sin theta itu adalah cos. Turunan cos itu min sin, berarti turunan daripada min cos supaya hasilnya positif. Karena tadi kan positif ini. Otomatis cos theta dan kita buat di depannya negatif. Nah, integral otomatis ada ditambah dengan suatu konstanta C. Nah, hasil integral itu ada konstanta. Kenapa? Sekarang kita uji. Kalau kita turunkan persamaan ini, jumpa lagi enggak yang di atas? Seharusnya jumpa. Setengah omega kuadrat, kita turunkan dapat omega 2 kali setengah. Omega 2 dikurang 1, dapat omega. Benar. Yang sebelah kanan, 3/2 GL, konstan, 3/2 G per L. Turunan cos theta, turunan min cos theta. Berarti min dikali min jadi positif sin theta. Oke, jumpa di atas sin theta. Kemudian turunan daripada C, turunan daripada konstan, 0. Nah, berarti benar persamaan kita sekarang ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, adalah mencari konstanta C. Konstanta C dapat kita peroleh dari syarat batas ya. Dari syarat batas atau syarat, enggak usah saya buat syarat, dari kondisi soal lah. Dari kondisi soal. Nah, kenapa? Saya balikkan ke gambar kita mula-mula. Pada keadaan mula-mula, pada keadaan posisi di sini, pada keadaan posisi dia dalam keadaan setimbang, berarti keadaan setimbang kan tetanya berarti 0 ya. Dalam keadaan setimbang tetanya 0. Sudutnya tidak ada ketika itu, karena dia persis vertikal. Otomatis dia belum bergerak. Sesuatu yang tidak bergerak, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, itu adalah kondisi soal kita. Jadi pada saat theta sama dengan 0, maka kecepatan juga sama dengan 0. Sama dengan 0. Ingat, kecepatannya adalah kecepatan sudut di sini karena dia rotasi. Ya, kecepatan linearnya ya juga 0 saat ini ya, kecepatan linear ujungnya. Tapi kita tidak lihat, kita cuma lihat kecepatan translasinya 0. Dia belum bergerak menambah sudutnya karena dia masih dalam keadaan setimbang. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan kita ini, maka saya tuliskan setengah omega kuadrat sama dengan negatif 3/2 G per L cos dalam kurung 0 ditambah C, omega juga 0 tadi ya. Nah, ini 0 ya, karena omeganya 0, cosnya 0. Otomatis ini hasilnya adalah C-nya saya bawa ke sebelah kiri. C jadi negatif, sebelah kanan kan negatif. Berarti saya coret negatif-negatif jadi positif. Tinggal di sebelah kanan 3/2 G per L. Cos 0 ini nilainya adalah 1. Sehingga kita memperoleh C di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan kita. Saya anggap ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Maka dari 1 dan 2 dapat kita tulis setengah, kita masukkan lagi, setengah omega kuadrat sama dengan negatif 3/2 G per L cos theta ditambah 3/2 G per L.
Nah, C-nya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/2 G per L kan sama-sama ada ya. 3/2 G per L ini dalam kurung saya tukar balik ya. Saya tukar 3/2 G per L di sebelah depan dan negatif 3/2 G per L cos theta sebelah belakang. Berarti 1 dikurang cos theta ya. Oke, silakan dicek lagi, takut saya ada hilaf ya. Dikurang 1 cos theta. Nah, jadi sehingga dari sini setengah boleh kita coret dengan setengah sebelah kanan. Setengah saya coret, 2-nya hilang. Otomatis omega kuadrat hasilnya sama dengan 3G per L 1 kurang cos theta. Nah, kita tahu bahwa sekali lagi ini adalah omega kuadrat. Kalau mau kita memperoleh omega, ya tinggal kita akarkan persamaan ini, itu 3G per L 1 kurang cos theta. Nah, ini omeganya. Kita tahu bahwa tadi omega ini adalah kecepatan sudut, kecepatan bertambahnya sudut tersebut. Artinya semakin lama dia bergerak, sudut semakin banyak, semakin besar sudutnya. Kenapa? Karena dia di sini hukum Newton 2, yaitu ada percepatan sudut. Tepatnya lagi dia adalah GLBB, di mana GLBB theta sama dengan omega 0T ditambah setengah alpha